Di sudut kota yang jarang masuk berita, hiduplah seorang bapak-bapak bernama Pak Darmo. Seorang bapak yang sudah lanjut usia, umurnya 52 tahun. Rambutnya sudah memutih, badannya sudah mulai lemah. Tapi tiap pagi masih tetap semangat berjualan. Tangannya masih kuat mendorong gerobak sayur keliling kampung. Dengan alasan untuk bertahan hidup, ia bukan siapa-siapa, tak punya gelar, tak pernah dipanggil Pak di forum resmi. Baginya, hidup adalah soal bertahan, soal bagaimana bisa pulang bawa nasi, bukan pujian. Kampung tempat ia tinggal, di gang sempit, padat, dan sudah puluhan tahun berdiri. Namun bagi ratusan keluarga di sana, itulah rumah, tempat anak-anak tumbuh dewasa, bermain, dan tempat orang tua mengucapkan salam setiap pagi. Tapi suatu hari, surat itu datang, tebal, resmi, berstempel, isinya jelas, lahan akan digusur, untuk proyek kota hijau. Kata mereka, demi masa depan. Tapi tak ada yang datang ke kampung itu untuk bertanya, apakah masa depan itu juga milik mereka? Warga marah. Tapi lebih banyak diam, karena sudah terlalu sering mereka dikalahkan sebelum bertanding. Tapi hari itu, semua warga berkumpul mengadakan rapat dadakan. Di rapat warga yang kacau, semua warga marah dan benci terhadap keputusan tersebut. Seorang lelaki tua berdiri dari kursinya. Pak Darmo, tubuhnya besar, bajunya sederhana, tapi kata-katanya besar. Kita ini bukan ilalang. Jangan pikir kita bisa dibabat dan hilang begitu saja. Warga pada melongo melihat Pak Darmo yang tiba-tiba bersikeras melawan kebijakan tersebut. Warga kaget melihat Pak Darmo, ternyata diam-diam bernyali besar juga. Dan besoknya, Pak Darmo masih terus berkoar-koar. Kata-katanya direkam oleh beberapa anak muda kampung, lalu diunggah ke media sosial. Dan malam itu, nama Pak Darmo jadi bahan obrolan. Bukan karena kontroversi, tapi karena keberanian yang lahir dari penderitaan. Tidak butuh waktu lama, video itu pun viral di mana-mana, baik di medsos maupun di kalangan masyarakat dari mulut ke mulut. Jadi perbincangan hangat bagi warga setempat, hingga akhirnya, didengar sama pihak yang berwenang. Besoknya, ia dipanggil ke kantor pemerintah. Ia pun diambil secara terpaksa dan dibawa ke kantor pemerintahan. Tapi bukan untuk dihormati, melainkan untuk dibungkam. Mereka pun berkata, tenang aja, Pak. Ini bukan urusan Bapak. Tapi Pak Darmo hanya tersenyum namun sedikit takut. Ia sudah terlalu tua untuk ditakuti oleh hal yang kecil, dan terlalu miskin untuk bisa dibungkam dengan uang. Ia kembali ke kampung, dan sudah ada wartawan meliputnya. Lalu ia bicara di depan para wartawan, dan dikelilingi warga. Dengan pakaian lusuh, wajah berkeringat, dan suara yang tak biasa tampil di layar kaca. Saya cuma tukang sayur, tapi cucu saya juga manusia. Dan kalimat itu mengubah segalanya. Proyek pun digantung. Media mulai menyorot keadaan kampung tersebut. Petisi bermunculan. Dan Pak Darmo, yang dulu tak dikenal siapa-siapa, kini menjadi lambang suara rakyat kecil, yang terlalu lama dibungkam. Dan akhirnya proyeknya pun dicabut izinnya. Besoknya, Pak Darmo kembali berjualan seperti biasa. Ia bukan Superman, bukan juga Ultraman. Ia bukan pahlawan, tidak dapat medali, tidak masuk buku sejarah. Tapi bagi orang-orang di kampung itu, ia adalah bukti bahwa suara paling besar bisa datang dari tempat paling sunyi. Dan bahwa rakyat kecil bukan berarti tak punya kuasa. Selama masih ada keberanian untuk bicara, keadilan belum sepenuhnya mati dan tamat. Ini hanya sebatas cerita dan derita rakyat kecil. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, dan tunggu cerita-cerita menarik berikutnya.